Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika kelas 8 halaman 119 sampai dengan halaman 120. Pada bagian uji kompetensi yang ketujuh, yaitu bab 7 lingkaran. Soal yang akan kita bahas adalah soal nomor 5 sampai dengan soal nomor 10. Dan ini termasuk dalam pelajaran pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 119 soal nomor 5. Diketahui sudut OAB, berarti sudut OAB itu OAB adalah 55 derajat dan AB, berarti AB itu sama dengan BC. Tentukanlah yang A besar sudut dari AOB, berarti AOB. Apabila kita perhatikan OAB sudutnya adalah sama dengan OBA, yaitu 55 derajat. Maka untuk sudut AOB, karena ini berbentuk segitiga, maka untuk sudut AOB ini adalah 180 derajat dikurangi 50 derajat, yaitu sudut OAB, dan 55 derajat sudut OBA. Maka hasilnya adalah untuk sudut AOB ini besarnya adalah 70 derajat. Selanjutnya perhatikan sudut OBC. OBC ini sama dengan sudut OBA, yaitu 55 derajat. Maka sudut ABC besarnya adalah 55 derajat ditambah 55 derajat hasilnya adalah 110 derajat. Maka sudut ACB itu adalah sudut yang ini, sudut ACB adalah 180 itu adalah sudut semua bentuk segitiga ini. Jumlah sudutnya adalah 180 derajat dikurangi sudut ABC, yaitu sudut 110 derajat, kemudian dibagi 2 karena ada sudut ACB, ada sudut BAC. Maka hasilnya adalah 35 derajat. Jadi sudut ACB besarnya adalah 35 derajat. Sedangkan sudut ABC seperti yang tadi dikatakan, karena ini adalah sama dengan sudut ABO ini sudutnya 50 derajat tambah 50 derajat hasilnya adalah 110 derajat. Soal nomor 6, perhatikan gambar di samping. Diketahui sudut AEB. AEB adalah 62 derajat. Hitunglah sudut ADB, sudut ABACB, dan sudut ABC. Kita perhatikan bahwa untuk sudut AEB itu akan sama dengan sudut ADB. Ini termasuk sudut keliling. Akan sama juga dengan sudut ACB. Nah, maka besarnya sama, yaitu 62 derajat. Sedangkan untuk sudut ABC, kita perhatikan ini bentuknya adalah siku-siku, maka sudutnya adalah 90 derajat. Selanjutnya soal nomor 7, suatu pabrik membuat biskuit yang berbentuk lingkaran padat dengan diameter 5 cm. Sebagai variasi, pabrik tersebut juga ingin membuat biskuit dengan ketebalan sama namun berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 90 derajat. Tentukan diameter biskuit tersebut agar bahan produksinya sama dengan biskuit yang berbentuk lingkaran. Berarti kalau bahan produksinya sama dengan biskuit berbentuk lingkaran, maka luas dari lingkaran ini akan sama dengan luas juring. Jadi luas lingkaran itu luas yang nanti diameternya adalah 5 cm. Terus satu lagi luas juring. Yang akan kita cari adalah berapa diameter dari untuk luas juring ini. Luas lingkaran sama dengan luas juring. Untuk luas lingkaran rumusnya adalah PR1 kuadrat sama dengan luas juring. Luas juring adalah sudut pusat, yaitu 90 derajat dibagi 360 derajat dikalikan PR kuadrat untuk luas juringnya. Kita coret 90 derajat dengan 360 derajat. Yang 90 derajat hasilnya adalah 1, yang bawah adalah 4. 360 dibagi 90 adalah 4. Kemudian pi-nya kita coret karena nilainya sama, berarti 1 ini 1. Maka R1 kuadrat sama dengan 1/4 R2 R kuadrat.
Maka R1 kuadrat adalah R1-nya berapa? R1-nya adalah 2,5 diperoleh dari mana? Yaitu setengah dari diameter, yaitu setengah dari 5 cm, yaitu 2,5. 2,5 dikali 2,5 sama dengan 1/4 dikali R kuadrat. 2,5 dikali 2,5 hasilnya 6,25 dikalikan 4 sama dengan R kuadrat. 4 itu dikalikan ke atas ke sini. Maka R kuadrat adalah 6,25 dikali 4 hasilnya adalah 25. Maka R-nya adalah akar dari 25 yaitu 5 cm. Ini baru jari-jarinya saja. Yang kita cari, yang ditanyakan adalah diameter biskuitnya. Maka diameter biskuit yang berbentuk juring sama dengan 2 dikali 5 cm yaitu 10 cm. Selanjutnya soal nomor 8. Pak Santoso memiliki lahan di belakang rumahnya berbentuk persegi dengan ukuran sisi 28 dikali 28 meter persegi. Taman tersebut sebagian akan dibuat kolam yang tidak diarsir dan sebagian lagi rumput hias yang diarsir. Jika biaya pemasangan rumput Rp50.000 per meter persegi, sedangkan biaya tukang pemasangan rumput adalah Rp250.000. Yang A, tentukan keliling lahan rumput milik Pak Santoso tersebut. Apabila kita lihat untuk kelilingnya, jadi keliling yang keliling dari rumput, berarti yang diarsir ini. Nah, ya, berarti yang bentuk yang garis-garis ini. Ini adalah kelilingnya. Yaitu 2 dikali 1/4 lingkaran. Nah, ini 1, 2 ini berbentuk 1/4. Jadi 1/4, 2 dikali 1/4 dikalikan keliling lingkaran. Kemudian ditambah setengah. Nah, ini setengah dikali keliling lingkaran. Ditambah setengah S. Nah, ini kan setengahnya, ini setengah S. Satu lagi ini setengah S, setengah dari sisi. Maka 2 dikali 1/4 hasilnya adalah setengah. Setengah ditambah setengah 1, maka sama dengan satu keliling lingkaran. Berarti satu keliling lingkaran ditambah setengah S ditambah setengah S hasilnya adalah 1S ditambah S, yaitu sisi. S itu adalah sisi. Rumus dari keliling lingkaran adalah 2πr ditambah S sisi. R-nya berapa? R-nya adalah 14. Berarti 2 dikali V-nya adalah 22/7 kita gunakan dikalikan 14. Kemudian ditambah dengan 28, yaitu sisi untuk sisinya. Kita coret angka 7 dengan angka 14. Angka 7 berarti 1, angka 14-nya berarti 14 bagi 7, 2. Maka 2 dikali 22 hasilnya adalah 44, dikalikan 2 lagi hasilnya adalah 88, ditambah sisinya adalah 28, berarti 88 ditambah 28 hasilnya adalah 116 meter. Jadi untuk kelilingnya adalah, keliling rumput ini adalah 116 meter. Untuk mengetahui berapa anggarannya, maka kita harus mencari terlebih dahulu luasnya. Jadi luas rumput, yang luas bangun yang diarsir ini adalah luas lahan, luas seluruh lahan dikurangi luas kolam. Jadi yang tidak diarsir. Luas lahannya berapa? Luas lahannya adalah sisi dikalikan sisi, berarti S kuadrat dikurangi luas kolam. Luas kolam itu berapa? Perhatikan ini ini luasnya adalah setengah luas lingkaran. Jadi setengah dikali luas lingkaran. Ini 1/4 luas lingkaran, ini juga 1/4 luas lingkaran. Maka setengah ditambah 1/4 ditambah 1/4 adalah 1, yaitu menjadi luas kolam, yaitu πr kuadrat. S-nya adalah 28 sisinya, berarti sisi dikali sisi 28 kuadrat dikurangi V 22/7 dikali R-nya adalah 14. 14 itu dari mana? Dari 28 diameter dikali setengah atau dibagi 2, hasilnya adalah 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Maka jari-jarinya adalah 14, kemudian dikuadratkan dikalikan dengan 14. 28 kuadrat adalah 784. 22 dikali 14 dikali 14 dibagi 7 hasilnya adalah 616. Maka luasnya adalah 784 dikurangi 616 hasilnya 168 meter persegi. Maka biayanya baru bisa kita mengetahui anggaran yang digunakannya. Anggarannya berapa? Yaitu biaya rumput, biaya pasang rumput dengan biaya tukangnya. Biaya pasang rumput berapa? Harganya untuk per meter persegi adalah 50.000 dikalikan 168 untuk luasnya. Kemudian ditambahkan biaya tukang yaitu Rp250.000. Maka hasilnya adalah Rp8.400.000 ditambah
250.000 rupiah, maka hasilnya untuk total anggaran yang dikeluarkan adalah 8.650.000 rupiah. Selanjutnya soal nomor 9. Diketahui bahwa luas yang diarsir setengah dari luas daerah yang tidak diarsir. Tentukanlah luas panjang AB dibagi panjang BC. Apabila kita perhatikan, luas yang besar itu sama dengan luas yang diarsir ditambah luas yang tidak diarsir. Luas yang diarsir adalah 1, sedangkan luas yang tidak diarsir adalah 2 dikali luas yang diarsir. Karena panjang AC ini setengah daripada panjang panjang AB ini setengah daripada panjang AC. 1 ditambah 2 adalah 3, berarti 3 dikalikan luas yang diarsir untuk luasnya. Maka PR kuadrat untuk luas yang besar, PR kuadrat sama dengan 3 dikali PR kuadrat. R kuadrat sama dengan, nah ini coret V-nya dengan Pi, maka R kuadrat sama dengan 3 dikali R kuadrat. R kuadrat yang ini adalah yang besar, yaitu AC. Berarti AC kuadrat sama dengan 3 dikali R yang kecil, yaitu AB kuadrat, yaitu AB yang kecil, maka menjadi AB kuadrat. AC kuadrat AB kuadrat, maka AB kuadrat hasilnya adalah AC kuadrat AB kuadrat per AC kuadrat sama dengan 1/3. Maka AB per AC sama dengan akar 1/3, di mana akar 1/3 itu sama dengan 1 per akar 3. Kita kalikan masing-masing akar 3 untuk pembilangnya, akar 3 untuk penyebutnya. Maka 1/3, 1 per akar 3 itu sama dengan 1/3 akar 3. Selanjutnya soal nomor 10. Diketahui persegi ABCD tersusun dari 4 pasang persegi kecil sama ukuran dengan panjang sisi sama dengan 10 cm. Tentukan luas daerah yang diarsir berikut, jelaskan jawabanmu. Nah, jawabannya kalau kita perhatikan, luas yang kosong ini sama dengan luas dari bagian yang A ini. Kemudian luas yang kosong pada bagian B yang atas ini sama dengan luas pada bagian D yang ini. Maka luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi yang kecil. Kalau kita lihat, sama dengan sisi dikalikan sisi. Karena sisi panjangnya adalah 10, ini sama juga 10, maka 10 dikalikan 10 hasilnya adalah 100 cm persegi. Jadi untuk luas daerah yang diarsir adalah 100 cm persegi. Demikianlah video pembahasan matematika, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.